Oke, sekarang kita akan membahas ikatan kimia, tapi kita akan lebih fokuskan ke ikatan kovalen ya. Ya, sekarang kita akan membahas ikatan kovalen. Ini kan dasarnya dari kestabilan ini ya, kestabilan gas mulia. Jadi semua atom itu cenderung memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Yaitu di luarnya ada 8 elektron. Nah, ikatan kovalen ini biasanya ada di nonogam ya. Biasanya ada di nonogam. Nah, tapi ada juga ikatan kovalen yang terjadi pada logam. Itu kayak berilium. Berilium itu dia cenderung ikatannya kovalen karena dia udah stabil 2 elektron keluar. Nah, ikatan kovalen itu ada 3 macam ya. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap, dan ada ikatan koordinasi. Nah, jadi ciri khas kovalen itu kan pemakaian bersama elektron ya. Ini ciri khasnya adalah dia memakai bersama sepasang elektron. Pemakaian bersama pasangan elektron. Oke. Jadi kalau tunggal itu satu pasang. Kalau rangkap berarti lebih dari satu pasang. Kalau koordinasi ini donor. Ya, jadi ini bedanya antara koordinasi dengan yang lain. Kalau tunggal dan rangkap, kedua atom tersebut saling menyumbangkan pasangan. Kalau koordinasi itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitulah. Jadi hanya satu pihak yang memberi, satunya lagi hanya menerima aja. Itu. Nah, ini sangat banyak terjadi di logam transisi. Nah, ini banyak terjadi di logam transisi. Yaitu pada pembentukan senyawa kompleks. Nah, kalau ada senyawa kompleks yang dia pakai tanda kurung siku, ciri-cirinya dia ada kurung siku, terus panjang rumusnya, itu biasanya senyawa kompleks. Nah, jadi di antara senyawa kompleks itu terbentuk akibat adanya ikatan kovalen koordinasi ini. Oke, kemudian untuk menggambarkan ikatan kovalen itu biasanya pakai rumus dot Lewis. Rumus dot Lewis. Nah, rumus dot Lewis ini menggambarkan elektron valensi. Elektron valensi. Jadi yang dihitung hanya elektron keluarnya saja yang berikatan. Nah, tentu kita harus tahu dulu berapa elektron valensinya. Contoh, apa ya? Yang paling gampang deh HCl. H1 berarti elektron keluarnya ada 1. Cl 17. Berarti kan 7 ya, 2, 8, 7. Nah, ini yang kita pakai. Ini 1, ini 7. Nah, terus kita gambarkan rumus dot Lewis-nya. Ini H di sini. Ini Cl. Aturannya harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Harus memenuhi kaidah oktet atau
duplet. Ya, oktet itu berarti dia 8 elektron. Kalau duplet itu 2 elektron. Tapi ini ada hanya untuk golongan periode 1 biasanya. Ini untuk periode 1 atau litium dan berilium. Oke. Jadi H di sini ada 1 elektron, Cl ada 7, kita pasangkan di sini ini 1. Terus Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini ada masing-masing memiliki pasangan elektron. Jadi H di sini punya sepasang elektron, lalu Cl punya 8 elektron ya, atau 4 pasang. Tuh. Nah, ini yang di tengah-tengah ini, yang irisannya ini adalah ikatan kovalennya. Gitu ya. Yang kan masih simpel nih. Pokoknya intinya prinsipnya seperti ini. Ini saya gambarkan lingkaran ini ya, yang berwarna ini sebenarnya nggak wajib. Ini cuma untuk memperlihatkan aja ini elektronnya milik siapa. Sebenarnya kalau rumus Lewis yang benar itu nggak pakai gambar ini, nggak pakai gambar lingkaran ini, langsung aja. Kalau dulu sekolah mungkin ada yang pakai dot, ada yang pakai X ya. Nah, yang satu dot, yang satu X. Nah, sebenarnya nggak perlu, karena kalau dia udah berbentuk senyawa, kita udah nggak tahu lagi ini elektronnya punya siapa, ini elektronnya punya H atau punya Cl, itu udah nggak tahu lagi, udah bercampur dia, jadi nggak perlu, langsung aja bikin seperti ini. Nah, terus berarti kalau dia tunggal, gimana? Yang ini tunggal. Betul. Ikatan kovalen tunggal. Betul. Oke. Tunggal. Ini ikatannya tunggal. Nah, kalau saya buat dalam bentuk struktur, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, nama rumusnya Kekule. Kalau nggak salah ya. Nanti coba baca lagi. Kalau nggak salah ya, ini Kekule. Setiap satu pasang elektron, satu pasangan elektron ikatan, diganti garis. Nah, jadi jadinya H Cl gitu. Tapi kadang ada juga yang nulis dilengkapi dot Lewis-nya. Jadi gini, H Cl. Jadi ada 2 versi. Ini dot Lewis, ini juga bisa kita sebut sebagai dot Lewis. Ini juga bisa sebagai dot Lewis. Gitu. Jadi boleh seperti ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Sama. Tuh. Terus kalau dia rangkap 2. Rangkap 2 contohnya karbon dioksida CO2. Di mana C itu 6, berarti 4 elektron keluar. Oksigen 8, 6 elektron keluar. Oke. Nah, ini kita gambarkan. Muncul pertanyaan, siapa yang di tengah? Ya kan? Ada C atau O yang di tengah. Nah, ada prinsipnya. Yang di tengah, atom yang di tengah adalah yang paling tidak elektronegatif. Yang paling kecil ke elektronegatifannya. Ke elektronegatifannya. Coba lihat di tabel periodik, antara C sama O, dia satu periode enggak? Pasti periode 2 kan? Nah, kalau satu periode, lihat siapa yang sebelah kanan. Yang di kanan itu lebih elektronegatif. Pasti O yang lebih elektronegatif. O.
O lebih elektronegatif. Maka C di tengah. Nah, ini Kayak itu karena valensinya lebih banyak atau memang ketentuan gitu? iya. Jadi yang enggak itu otomatis sih. Kalau dia valensinya lebih banyak atau elektronnya lebih banyak, otomatis pasti dia lebih ke kanan. Tapi nggak selalu loh. Misalkan Cl sama O. O kan 6. Cl 7. Itu lebih elektronegatif O daripada Cl. Ya kan? Karena posisinya di tabel ya. Ya, lihat di tabel periodik. Cl itu kan dia di golongan 17 ya, di sebelah kanan. Kalau O di golongan 16, Iya. sebelah kiri. Tapi O di atas. O itu dia periode 2, kalau Cl periode 3. Jadi lebih elektronegatif O, makanya Cl Jadi yang ada pertama tengah. dilihat apa ya, Kak? Gimana ya? Kalau Periodenya dilihat, dulu atau gimana? biasanya periode dulu ya. Berarti periode ke dulu. atas terus ke kanan ya, Kak? Iya. Iya, periode dulu. Oh iya, masih. Ya, masih, Kak. Atau kalau ragu, itu di buku ada ini ya loh, ada tabel keelektronegatifannya loh. Saya coba lihat dulu ya. Mana bukunya ini? Kita lihat dulu di sini. Periodic table. Saya cek dulu. Gimana ya? Sini mungkin. Dia ada di sifat-sifat periodik unsur. Ini kan? Bentar, kok nggak ada ya? Babnya saya cari dulu ya. Coba kita cari. Electronegativity. Electronegativity. Nah, halaman 370. Halaman 370. Nah, ini dia. Nah, ini. Kelihatan kan ini ya? Ini yang paling besar itu F, lalu O, baru N. Nah, sementara antara O sama Cl, bahkan sama N, lebih besar N. Karena dia periodenya periode 2. Jumlah kulitnya lebih sedikit. Berarti kita dahulukan jumlah kulitnya dulu, lebih atas dulu. Yang lebih atas itu lebih elektronegatif. Tapi ada beberapa pengecualian sih di bawah. Ya, biasanya sih yang diperhatikan yang sebelah sini sih, yang sebelah kanan ini. Soalnya kalau semakin ke kiri, itu sifatnya semakin logam. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan sifat keelektronegatifannya. Kan kalau keelektronegatifan itu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan. Nah, kalau dia logam, dia cenderung melepas elektron. Tuh. Oke, kemudian sampai mana tadi? Ya, berarti ini karbon di tengah ya. Karbon di tengah, lalu ada oksigen di kiri dan kanan.
Karbonnya ada 4 elektron, oksigen ada 6. Berarti karbon butuh 4 elektron dan oksigen butuh 2. Berarti 2 yang dibutuhkan oksigen itu disuplai dari karbon. Jadi ini karbon memberikan 2 elektron di sini 1, ini 1. Terus oksigennya ambil 2, 1 di sini, 1 di sini, udah 2 kan? Sisanya 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga gitu. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang rapi ya? Ya pokoknya usahakan gambar pasangan elektron itu setiap satu pasang itu dekat, tapi tiap pasangan itu saling menjauh. Itu prinsipnya sih. Nah, kalau saya gambar strukturnya seperti ini. Ini C di sini, ini rangkap 2, ini rangkap 2, gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kak, kalau SO3 gimana jadi ya, Kak? SO3. Ya kemarin dosen ngejelasin saya nggak ngerti tuh. SO3 senyawa kan, bukan ion kan? Iya, Bukan SO3 2- kan? bukan. Kan, oke. Sekarang coba SO3. SO3. Kalau S itu 16, T2 86, O 8, 2, 6. Sama-sama golongan 16. Oke, SO3. Ini pasti yang tengah S kan, jelas karena dia cuma sendirian dan kurang elektron negatif dibandingkan O. Jadi kita gambarkan di sini S. Ini ada O di sini 1, 2, 3. Sebaiknya memenuhi kaidah oktet, tapi nanti ada pengecualian. Kita lihat ini dia bisa melanggar oktet atau tidak. Kan kalau S itu butuh 2 elektron lagi ya. Bentar, ini 1 di sini, ini punya S 1, 2, 3, 4. Saya buat versi yang semuanya berpasangan ya. Ini punya S ada 6, ini O 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan semuanya rangkap 2. Nah, ini pasti melanggar oktet kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasti melanggar oktet karena S memiliki berapa elektron nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 elektron kan? Kan enggak 12 elektron? 12. Ini pasti melanggar oktet. Alternatif yang lain, kita berikan pasangan kovalen koordinasi. Jadi alternatif yang lain kita seperti ini, S, ini O, ini O, ini O. Jadi ini nerima aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari S, ini dari S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau digambarkan seperti ini.
Gitu. Nah, kalau di sekolah dulu kovalen koordinasi itu pakai tanda panah, tapi kalau di sini nggak perlu. Nah, kita lihat di sini S-nya udah oktet kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini punya muatan. Di sini dia punya muatan. Gimana cara kita menghitung muatannya? Pakai muatan formal. Nah, jadi muatan formal itu rumusnya elektron valensi itu apa ya? Z. Elektron valensi kurang jumlah elektron bebas kurang jumlah pasangan ikatan, pasangan elektron ikatan. Kita tinjau S ini. S itu elektron valensi 6 kan? MF dari S elektron valensinya 6, yang ini dari sini. Kurang elektron bebasnya ada berapa? 0. Lalu elektron ikatannya ada 4 pasang, kurang 4. Berarti dia 2 plus. Nah, berarti ini kita tuliskan S-nya 2 plus. Kemudian MfO. Di sini O-nya ada 2 tipe. Yang ini yang saya berikan tanda, ini yang A, ini yang B. Kalau OA, ini B sama ya, yang ini kiri kanan. O itu 6 kurang 4 kurang 2, 0. Berarti netral. Kemudian yang B, 6 dikurang 6 kurang 1 berarti min 1. Berarti di sini ada min, ini min. Totalnya 0 kan? Berarti ini strukturnya benar. Nah, kalau yang ini, dia sudah melanggar oktet. Lalu kalau kita hitung muatan formalnya, nah yang ini kita hitung muatan formalnya coba. Ini untuk yang ini. Nah, sementara untuk yang ini, muatan formalnya, ini O-nya sama semua ya. Saya cuman hitung 2 aja. Muatan formal dari S 6 kurang berapa pasang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kurang 6 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian yang O, MfO 6 kurang 2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi kalau dari muatan formal, ini lebih disukai karena dia semuanya 0. Tapi kekurangannya dia melanggar oktet. Nah, sekarang kita tentukan aja apakah apakah si S itu bisa melanggar oktet. Kita lihat di periodenya. Jadi S itu kulit terluarnya adalah kulit ketiga ya. Jadi kalau kulit ketiga itu maksimal 18 elektron. Jadi sesungguhnya rumus yang ini juga dimungkinkan. Nah, tapi setahu saya kalau SO3 itu punya resonansi. Jadi dia resonansi itu maksudnya ada perpindahan elektronnya. Jadi ada elektron yang berpindah dari elektron bebas menuju elektron ikatan. Nah, bentar ya, saya cek dulu.
tulis sebentar. SO3. Kak, Hmm. saya sebenarnya masih belum paham nih yang muatan volume S yang ini itu 6 dikurang 0 kurang 4 tuh ini nyarinya gimana sih Kak? Saya masih nggak ngerti. Yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ini yang muat enggak ini yang kan yang muatan volume kan ini elektron valensi dikurang EB min PI ini tuh nentuinnya gimana sih Kak? Oh ini ya. Saya masih nggak ngerti di situ. Hah? Elektron valensi itu lihat dari konfigurasi elektron terluarnya. Jadi S kan elektron keluarnya 6 nih. Makanya kita pakai di sini 6 elektron valensinya. Terus elektron bebas itu lihat di struktur. Sekarang kita mau uji struktur yang bawah ini ya. Untuk perhitungan yang atas, strukturnya yang bawah ini, yang tanda panah biru. Elektron bebas itu jumlah elektron di atomnya ini. S ini kan nggak punya elektron bebas ya. Sebentar ini saya kebalik ya. Jadi S ini kan nggak punya elektron bebas. Makanya di sini saya tulis 0. Terus ada berapa pasang elektron ikatannya? 1, 2, 3, 4. Di sini saya buat 4 gitu. Tapi yang bawah, ntar ini saya salah kayaknya. Kalau yang bawah ini ya. Jadi elektron valensinya 6, terus elektron bebasnya 0. Pasangan elektron ikatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Itu gimana? Yang bawah kenapa elektron bebasnya 0 Kak? Yang S-nya? Bukan ya, iya yang S yang di atas Kak, maksudnya apa sih? Ya. Yang panah biru, yang panah hijau ya? Yang panah biru, yang panah biru. Yang panah biru, elektron bebasnya 0. Ya, Ya. elektron bebas tuh yang dot ini loh, yang titik-titik. Ya kan S6 Kak, kenapa? Iya, tapi semuanya berikatan kan 6. 1, 2, 3, 4. Ini loh, kita lihatnya yang panah biru ini dihasilkan dari struktur Ya. sebelah kiri. Ini kan. Ini kan sepasang ini kan dari S yang ini. Ini kan dari S. Oh iya, iya. Nah, Ya. jadi dia nggak jadi Ya. elektron bebas. Jadi dia elektron ikatan sekarang. Tapi koordinasi gitu Kak, kalau donor doang. Betul. Kasih Kak. Iya. Ya, kita lihat lagi tadi mana? Ini. Nah, ini. Jadi kalau SO3, nah, yang disukai itu yang seperti ini, yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Karena apa? Karena dia memenuhi aturan oktet, memenuhi kaidah oktet. Ya, kalau salah ini ada resonansinya deh. Kak, jadi jatuhnya dia ngasih ke O-nya gitu Kak. Betul. Nah ini. Nah, jadi kan ada kemungkinan nih, ada 3 nih. Ini yang rangkap 2, 3-3-nya. Terus ini 2 rangkap 2, 1 yang koordinasi. Kalau ini 1 yang rangkap 2, 2 lagi koordinasi. Coba kita buka. Ya ini. Ini ekuivalen katanya. Nah ini. Nah ini
sebenarnya seperti ini katanya. Ya, karena dia pindah-pindah ya. Si muatannya itu pindah-pindah yang negatifnya itu. Jadi resonansi itu seperti ini. Nah, jadi saya gambarkan aja. Ini kan S, ini O, ini gini, ini gini, ini gini. Nah, setiap sepasang elektron ini bisa pindah jadi satu garis. Jadi supaya dia mempertahankan ikatan kovalennya, mempertahankan apa sih, oktet. Jadi setiap ada yang turun, ikatannya ada yang naik. Nah, misalkan ini turun mau menjadi ikatan rangkap di sini. Otomatis yang ini harus ngalah naik ke atas. Nah, jadi berubah menjadi seperti ini. Ini S, ini 1, ini jadi rangkap 2, 1 tetap. Gitu. Nah, jadi sekarang muatan negatifnya pindah. Kalau tadi muatan negatifnya ada di bawah kan? Dua-duanya. Kalau sekarang satu di atas, satu di bawah kiri. Nah, ini juga bisa pindah lagi. Ini pindah ke sini. Sekarang gantian yang oh maaf, salah arah. Sekarang ini naik ke sini. Yang turun yang ini. Dari O yang bawah sebelah kiri. Berubah jadi ini S, ini O, ini rangkap 2. Nah, jadi kalau ada perintah, gambarkan semua struktur yang mungkin. Nah, itu biasanya kalau ada resonansi seperti ini. Tapi jangan lupa menggambarkan panah ini, panah bolak-balik. Nah, ini tandanya dia resonansi. Kalau nggak ada tanda panah ini salah nanti. Gitu. Jadi struktur seperti apa yang bisa resonansi yang ada elektron berlebih seperti ini. Nggak mesti muatan negatif, nggak mesti. Jadi kalau ada elektron bebas, dia bisa turun ke bawah, kemudian elektron ikatan ini bisa naik ke atas. Jadi seakan-akan pindah muatannya, kayak gitu. Jadi struktur yang benar yang mana? Tiga-tiganya benar. Kalau dibuat rata-rata, jadinya seperti ini. Ini S, ini O, ini O. Nah, gini. Gitu. Nah, biasanya ya, kalau dia resonansinya lebih banyak, artinya dia lebih stabil. Nah, jadi kesimpulannya dari dua kemungkinan tadi kemungkinan ada dua kan? Ini rangkap 2 3 buah, sama yang ini bermuatan tapi punya 3 resonansi, kesimpulannya yang ini lebih stabil. Gitu. Mirip sama tapi belum belajar benzena ya, nanti deh. Ya, soalnya kalau dia bisa pindah-pindah,
untuk diputus itu sulit. Kan ciri khas dari ikatan rangkap 2 itu mudah diputus. Jadi ikatan rangkap 2 ini salah satunya mudah diputus. Kalau dia pindah-pindah, bingung mau putus yang mana, karena pindah-pindah dia. Semakin sering dia pindah, semakin sulit untuk diputus, artinya dia lebih stabil. Gitu. Nah, berikutnya mungkin kita bahas deh perbedaan ikatan rangkap 1 sama rangkap 2. Itu namanya ikatan sigma sama ikatan pi. Ciri khasnya ada 2. Jadi ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Mungkin nanti ada pertanyaan menghitung dalam satu struktur ini ada berapa ikatan sigma, ada berapa ikatan pi. Mungkin ada perintah seperti itu. Nah, yang tadi ada pertanyaan, silakan sebelum lanjut. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Saya sih kalau tadi udah clear, Kak. Oke ya. Arya mungkin ada yang mau tanya? Termodinamika, Kak. Termodinamika, oh itu beda betul, itu. nanti. Oh, Sebentar lagi ya, saya satuin lagi habis itu. ya. Nah, Oh, jadi takutnya kelupaan ada ikatan sigma dan ikatan pi. Soalnya itu sering ditanyakan juga. Nah, jadi simpelnya semua ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan sigma. Kalau ikatan rangkap itu satunya sigma. Sisanya pi. Contoh, karbon dioksida. Ada berapa sigma, ada berapa pi-nya? Nah, setiap satu ikatan ini satunya sigma. Jadi di sini sigma, ini sigma, 2 pi. Di sini pi, di sini pi. Berarti ada 2 sigma, ada 2 pi kan? Kalau ikatan di nitrogen, N2, 1, 2, 3. Nah, kalau gini, satunya sigma, 2-nya pi. Tuh. Kalau lebih kompleks lagi, contoh ini deh. Contohnya di CH3OH, HCOOH. Asam format strukturnya seperti ini, HCOOH. Semua ikatan tunggal itu ikatan sigma. Ini sigma, ini sigma, ini sigma, ini satunya sigma, satunya lagi pi. Simpel kan? Tapi kalau nggak tahu ini bikin bingung juga sih. Soalnya kalau di buku penjelasannya itu agak panjang. Soalnya kalau ikatan sigma itu orbitalnya ketemu overlap seperti ini. Nah, atau yang seperti ini. Nah, ini ikatan sigma nih. Ini ikatan sigma, ini ikatan sigma. Kan orbital itu seperti balon gitu kan? Kayak balon. Kalau dia ketemu overlap seperti itu atau kayak irisan, itu jadi ikatannya ikatan sigma. Nah, kalau ikatan pi, dia nggak ketemu secara beririsan, tapi dia berada pada orientasi yang sama. Contohnya gini. Nah, anggap ini sama-sama PY di sumbu Y. Kalau dia orbital bonding itu fasanya ketemu sama fasa positif sama positif.
Misalnya ini fasanya ini negatif sama negatif, positif sama positif. Nah, ini terbentuk ikatan, di sini terbentuk ikatan pi. Ini ikatan pi-nya 1 ya, bukan 2. Karena orbitalnya sepasang. Itu kalau di buku mungkin lebih jelas. Itu. Oke, jadi oke ya. Jadi kalau ada perintah menghitung berapa jumlah ikatan sigma, ikatan pi, ingat aja ini, prinsip ini. Satunya sigma, sisanya pi. Oke, berikutnya kita bahas termodinamika. Yes, stop dulu.